Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kita akan membacakan pendapat tentang bid'ah, di mana konsep bid'ah ini membuat sebagian kelompok itu alergi. Jadi ketika mereka mengatakan syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah, itu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sangat alergi dengan kata-kata seperti itu. Baik, pertama firman Allah Subhanahu wa taala, waqad khaba man iftara, dan merugilah orang yang siapa yang mengada-ada, dalam surat Toha ayat 61. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad, dan hindarilah perkara baru, karena setiap bid'ah itu sesat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal tanpa ada perintah kami maka tertolak. Kemudian dari para sahabat radhiyallahu anhum, pertama Ibnu Abbas, inna abghadal umur ilallahil bid'ah, perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah bid'ah. Kemudian Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas wa hasanah, setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang memandangnya baik. Nah, jadi jangan pakai alasan niatnya baik gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah dan jangan membuat-buat, karena sesungguhnya kalian telah dicukupi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa qala ayatan, dan beliau juga berkata, alaikum bil ilm wa iyyakum wattabaddu, wajib bagi kalian untuk berilmu dan hindarilah perbuatan bid'ah. Wa tanattu, dan tanattu itu mirip seperti hulu, yaitu berlebih-lebihan dalam urusan agama, terlalu berlebihan dalam urusan ibadah. Kalau tanattu itu lebih spesifik daripada kata hulu. Terus buat ta'amuk ini berlebih-lebihan dalam membahas suatu perkara. Al-iqtisad fis sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Kemudian Hudzaifah Ibnul Yaman, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ibadah yang tidak dilakukan dan tidak diibadahi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha, maka janganlah kalian beribadah dengan cara itu. Fa innal awal lam yada' lil akhir maqala, karena sungguhnya yang awal itu tidak meninggalkan bagi yang akhir suatu perkataan. Kemudian dari tabi'in Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, usikum bitaqwallah,
Aku berpesan usika bitaqwallah. Usika bitaqwallah. Aku berpesan kepadamu agar takwa kepada Allah, waliqtisad fi amri, dan sederhana dalam urusannya, wattiba'i sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa tarki ma ahtasal muhaddisin, dan meninggalkan apa yang dibuat-buat oleh para pembuat perkara yang baru. Kemudian dari madhahibul arba'ah, yaitu 4 madhab, imam 4 madhab rahimahumullahu ta'ala, Abu Hanifah, alaika bil asar wa tariqatus salaf, wajib bagimu dengan al-asar itu maksudnya adalah riwayat, yaitu sunnah, wa tariqatus salaf, dan jalan salaf, wa iyyaka wa kulla muhtasah, dan hindarilah setiap yang baru, fa innaha bid'ah, karena itu bid'ah. Imam Malik, nah ini, manib tada'a fil islami bid'atan yaroha hasanah, barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam dan dia memandangnya baik, faqad za'am, maka dia telah menuduh anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khonar risalah, dan dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Nah, ini bahaya ini. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku cukupkan bagi kalian agama kalian, dalam surat Al-Maidah ayat 3. Fama lam yakun yauma idin dina, maka apa yang tidak menjadi agama, maksudnya ajaran pada hari itu, fala yakunal yauma dina, maka tidak ada agama atau ajaran hari ini. Jadi semuanya sudah disampaikan oleh Allah. Kemudian Imam Syafi'i, yasqutu kulla syai'in qalafa amrun nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuhlah segala sesuatu yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yaqumu ma'ahu ra'i, maka tidak akan tegak pendapat selainnya, wala qiyas, dan tidak juga qiyas. Fa innallaha qata'al 'udhr biqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah memutuskan udzur, yaitu alasan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan niatnya baik. Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah indana, intisari sunnah di sisi kami, pada kami, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada padanya, apa yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, waliqtida, dan mengikuti mereka, waliqtida ubihim, dan mengikuti mereka, watarkil bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin fahiyah dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dan semoga kita dijauhkan dari segala perbuatan, dari setiap TBC, yaitu takoyul, bid'ah, khurafat, dan juga syirik, karena itu sangat berbahaya, dimana syirik itu juga awalnya adalah perbuatan bid'ah itu yang melahirkan syirik. Wallahu musta'an, wallahu yahdi ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.